زهرة الكون حبي فاطمة بنت النبي أنت بروحي وقلبي أنت بروحي وقلبي زهرة الكون حبي فاطمة بنت النبي أنت بروحي وقلبي أنت بروحي وقلبي بنت النبي حيوها. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KSM, kali ini pembahasan yang akan disampaikan adalah mengenai tafsir surat Qaf, yang insyaallah beberapa ayat akan kita diskusikan, di mana perlu diketahui bahwa surat Qaf ini turun di Mekah. Ini surah Makkiyah dan memiliki 45 ayat. Adapun kandungan daripada surat Qaf adalah berfokus pada pembahasan ma'ad atau hari perhitungan kelak, hari kiamat, dan sekitar pembahasan ma'ad. Dan kurang lebih semua ayat adalah berkisar dalam inti persoalan ini, dan masalah-masalah lainnya memiliki semacam sampingan gitu, bukanlah permasalahan intinya daripada surat Qaf. Sedangkan dalam kaitan dengan ma'ad, surat Qaf ini berfokus pada pertama adalah adanya kelompok-kelompok orang kafir yang mengingkari dan merasa heran dengan adanya ma'ad jismani, maksudnya manusia akan dibangkitkan secara jasmani dengan badannya lagi kelak. Jadi orang-orang kafir ini merasa terheran-heran, kok ada berita semacam ini. Kemudian surat Qaf ini mengandungi argumen-argumen tentang masalah ma'ad melalui mengajak manusia untuk memperhatikan sistem penciptaan, khususnya tentang bagaimana bumi yang sudah mati itu dihidupkan lagi dengan turunnya hujan. Kemudian juga membawakan argumen-argumen ma'ad melalui mengajak memperhatikan penciptaan yang semula, penciptaan yang awal. Kemudian juga menyinggung tentang masalah dicatatnya amal-amal perbuatan manusia dan ucapan-ucapan manusia nanti di hari perhitungan. Dan juga menyinggung masalah kematian dan berpindahnya manusia dari dunia ini ke alam yang lain. Dan juga mengandungi peristiwa-peristiwa pada hari kiamat, dan juga bagaimana nanti sifat surga dan neraka itu. Dan juga mengisyarah atau menyinggung soal kejadian dahsyat berakhirnya alam semesta, di mana merupakan titik permulaan daripada dunia lain. Di surat Qaf ini juga ada menyinggung soal keadaan atau kondisi kaum-kaum yang zalim terdahulu, dan juga nasib menyedihkan mereka, seperti kaum Fir'aun, Ad dan Lut, Syuaib dan Tubba. Dan juga surat ini mengandung perintah-perintah untuk manusia agar tawajuh atau mengingat Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada menyinggung secara kilas tentang keagungan Al-Qur'an. Di bagian awal surat Qaf dan juga di bagian akhir ada menyinggung pendek soal keagungan Al-Quran. Adapun keutamaan daripada membaca atau tilawah surat Qaf, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memberikan perhatian yang besar terhadap surat Qaf, sehingga pada hari Jumat biasanya beliau membaca surat Qaf ini pada salat khutbah Jumatnya. Di hadis lain disebutkan bahwasanya pada hari raya Id dan hari Jum'ah
itu Rasul selalu membaca surat Qaf. Itu dikarenakan pada hari Jumat atau hari raya, hari Id, itu adalah hari kebangkitan, hari kesadaran, dan hari kembalinya manusia kepada fitrah semula, dan juga hari mengingat Allah dan yaumul hisab. Dikarenakan ayat-ayat pada surat Qaf ini mengungkap soal masalah ma'ad, kematian, dan peristiwa-peristiwa pada hari kiamat, maka perenungan secara mendalam pada surat ini akan meninggalkan pengaruh yang begitu mendalam dalam membangkitkan dan menyadarkan serta mentarbiyah manusia. Dan oleh karena itulah Rasul memberikan perhatian yang besar terhadap surat ini. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Wa man qara'a surata Qaf hawanallahu alaihi taratil maut wa sakaratih." Barang siapa membaca surat Qaf, maka Allah akan mempermudah kesulitan-kesulitannya dan sakaratul mautnya juga akan dimudahkan. Diriwayatkan juga dalam hadis, "Man admana fi faraidih wa nawafilih surata Qaf wasa'allahu fi rizkihi wa a'tahu kitabahu biyaminih wa hasabahu hisaban yasira." Barang siapa yang berkesenambungan di solat-solat fardunya dan solat nafilanya membaca surat Qaf, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan rezekinya. Kemudian buku rapot amalannya nanti akan diberikan melalui tangan kanannya, dan hisabnya pada hari kiamat akan dimudahkan. Akan tapi perlu diingat bahwasanya kemuliaan atau keutamaan surat Qaf ini bukan hanya membaca lafaz-lafaznya, tetapi selain membaca haruslah diamalkan dan melakukan amal-amal soleh di mana bersinergi dengan kandungan daripada surat ini. Artinya bukan hanya cukup dengan membaca, tetapi membaca adalah suatu permulaan buat keterbangunan pemikiran-pemikiran dan juga suatu wasilah untuk amal soleh dan melakukan amalan-amalan yang baik. Sahabat KSM, marilah kita dengarkan surat Qaf ayat 1. wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang mulia. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. Mereka heran karena utusan yang memberi peringatan datang dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir itu berkata, ini adalah sesuatu hal yang ajibkah ketika kita nanti sudah mati dan menjadi tanah, maka kembali kita akan dihidupkan? Kembalinya hidup seperti ini adalah ba'id, adalah mustahil. Akan tetapi kita mengetahui apa yang telah tanah kurangi daripada badan orang yang telah meninggal itu. Dan di sisi kami ada sebuah kitab yang segala sesuatu mahfud tersimpan di kitab itu. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ. Bahkan mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, maka mereka berada dalam keadaan kacau balau. Sahabat KSM, demikian dahulu pertemuan kita. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kajian-kajian
tafsir berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.